Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Ida Riani selaku dosen mata kuliah Antropologi Hukum. Baik, kami di sini kelompok 1 dengan anggota Muhammad Muhaimin, Ria Soekarno Palepi Marpaung, dan Muhammad Andrian Maulana ingin membahas sedikit masalah perbedaan ilmu antropologi hukum dan ilmu sosiologi hukum. Kemudian berikan satu contoh kasus atau permasalahan yang dapat dikaji dari antropologi hukum. Kemudian yang selanjutnya berikan satu contoh kasus atau permasalahan yang dapat dikaji dari ilmu sosiologi hukum. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antropologi hukum dan sosiologi hukum. Antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan manusia serta bersangkutan dengan hukum. Antropologi hukum pada dasarnya mempelajari hukum timbal balik antar hukum dengan fenomena sosial. Sedangkan sosiologi hukum merupakan studi hukum dalam perspektif ilmu sosial yang merupakan sebuah ikhtiar serta melakukan konstruksi hukum yang didasarkan pada fenomena sosial yang ada. Berikan satu contoh kasus permasalahan yang dapat dikaji dari ilmu antropologi hukum. Sebelum kita berbicara tentang kasus permasalahan yang dapat dikaji dari ilmu antropologi hukum, pada dasarnya yang harus kita ketahui hal apa saja yang dapat dikaji secara ilmu antropologi hukum. Kajian ilmu antropologi hukum adalah menggali norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Arena antropologi hukum mempelajari manusia dan budaya hukum. Sebagai contohnya, kita ambil dari beberapa aturan yang diterapkan di daerah Aceh atau bisa juga disebut dengan hukum adat Aceh. Di daerah Aceh ada sebuah hukum adat untuk menyelesaikan perkara perkelahian, yaitu apabila satu pihak bertikai dengan pihak lain sehingga terjadi perkelahian yang berujung terjadi pertumpahan darah, maka di tempat kejadian tersebut kedua belah pihak harus membayar seekor kambing kepada kampung tersebut. Sanksi seekor kambing tersebut dengan tujuan membayar uang ganti rugi kepada kampung tersebut karena kedua belah pihak ini membuat keributan di kampung tersebut yang mengganggu kenyamanan masyarakat di kampung tersebut. Kemudian setelah membayar seekor kambing, maka selanjutnya kambing tersebut akan disembelih oleh aparat kampung untuk dibuat syukuran karena jalan damai telah ditempuh kedua belah pihak. Kemudian kedua belah pihak pun turut diundang ke acara tersebut. Sanksi ini lahir ada filosofinya, di mana darah yang mengalir dari kambing tersebut diibaratkan seperti masalah atau pertikaian yang terjadi sebelumnya telah selesai dan kedua belah pihak tidak ada dendam lagi. Baik, saya akan melanjutkan poin yang nomor 3, berikan satu contoh kasus permasalahan yang dapat dikaji dari ilmu sosiologi hukum. Contoh relevan yang bisa kita ambil yaitu permasalahan kekerasan seksual yang diterbitkannya sebuah peraturan baru yaitu Permendikbud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2021 oleh Kemendikbud Ristek. Nah, kita bisa menilai bahwa Kemendikbud Ristek ini sebelum membuat sebuah aturan, tentu dia melihat sebuah fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Setelah mengkaji fenomena tersebut, barulah diterapkannya sebuah peraturan. Kekerasan seksual banyak terjadi di Indonesia saat ini, terutama di ranah pendidikan, sebagai bukti adanya jaminan kesehatan bagi seluruh civitas akademik. Tentu ada payung hukum yang melindunginya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya kasus serupa dan ada tindak lanjut untuk memproses para pelaku dan memberi hak kepada para penyintas. Kemudian, kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran HAM